Sekuat apakah militer Indonesia jika terjadinya perang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Anda yang bertandang ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan, dan tidak lupa juga kepada Anda yang sudah subscribe channel ini. Selamat bergabung, salam silaturahim, salam serumpun, salam perpaduan daripada saya, negara Malaysia. Untuk Anda semua yang berada di negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan mana-mana saja Anda berada yang menonton video ini. Jadi guys, untuk kali ini saya mau react satu video seperti mana yang saya katakan di awal permulaan bicara saya tadi itu, yaitu sekuat apakah militer Indonesia jika terjadinya perang. Jadi ini kita mau tengok macam mana kekuatan Indonesia guys, militer Indonesia ketika sekiranya terjadinya perang. Dan kepada Anda, sebelum saya lanjut ya, kepada Anda yang baru ke channel ini channel adalah channel berbentuk video reaction. Jadi semoga dapat kita berkongsi di channel ini ya guys. Jadi untuk makluman Anda juga, ini video saya tengok daripada Agis channel ya. So kepada Anda yang menonton video ini, bolehlah bantu subscribe untuk Agis channel ni ya. Jadi jom kita saksikan macam mana kekuatan ataupun sekuat apakah militer Indonesia ini jika terjadinya perang. Sebab kalau diikut daripada ranking dunia, Indonesia merupakan tempat ke-16 dari segi kekuatan militernya, dan untuk di Asia Tenggara Indonesia mendapat tempat pertama dari segi kekuatan militernya. Super power lah kalau di Asia Tenggara. Jadi jom kita saksikan video ini guys. Wow, sekuat apa militer Indonesia di dunia ini jika tidak ada satupun negara yang menginginkan terjadinya peperangan. Perang hanya akan membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat, dan sebisa mungkin setiap persoalan antar negara diselesaikan dengan cara diplomasi. Namun demikian, suatu negara tetap saja membutuhkan kekuatan militer sebagai alat pertahanan diri, karena tidak ada satupun negara yang bisa menjamin untuk tidak terjadinya perang di kemudian hari. Perang bisa terjadi karena persoalan ekonomi, perbedaan pandangan politik dan ideologi, serta penyebab lainnya. Menurut data terbaru dari Stockholm International Peace Research Institute, (SIPRI), total pengeluaran militer global terus mengalami kenaikan tiap tahunnya, dan tahun 2019 merupakan kenaikan terbesar sejak tahun 2010, di mana 62%-nya disumbang oleh anggaran pertahanan 5 negara, yaitu Amerika Serikat, China, India, Rusia, dan Arab Saudi. Peningkatan dari segi kekuatan militer, itu kan maksud admin nih. Jika terjadi perang, sekuat apakah militer Indonesia? Berikut ini kami sampaikan ulasan singkat tentang kekuatan militer Indonesia yang kami ambil dari data Global Firepower. Global Firepower. Menurut data dari Global Firepower, bahwa total personel militer Indonesia baik yang aktif maupun yang sewaktu-waktu bisa dikerahkan atau dimobilisasi sebagai personel militer cadangan, diperkirakan sebanyak 800.000 personel atau sebesar 0,3% dari jumlah penduduk Indonesia. Ini 800 militer, personel militer. Ini kesediaan lah, bersiap sedia sekiranya berlakunya Indonesia perang. disokong oleh kekuatan 313 tank. Tank-tank yang dimiliki Indonesia terdiri dari tank-tank ringan atau light tank AMX-13 buatan gabungan Prancis dan Belanda sebanyak 120 unit tank ringan FV101 Scorpion buatan Inggris juga mengisi kekuatan Angkatan Darat Indonesia sebanyak 90 unit. Sedangkan main battle tank canggih yang dipunyai Indonesia yaitu tank Leopard 2 buatan Jerman sebanyak 103 unit tank. Tank Leopard sendiri bukanlah sembarangan tank ini disebut-sebut menjadi salah satu tank terbaik di dunia. Armada tank Indonesia juga diisi oleh kekuatan tank lokal yaitu tank Harimau buatan PT Pindad sebanyak 18 unit yang merupakan jenis medium tank. Ini yang buatan PT Pindad tuh, Harimau namanya. Sedangkan kendaraan lapis baja Indonesia lainnya adalah sebanyak 1.178 kendaraan dengan berbagai jenis, seperti kendaraan tempur atau rampur infanteri, rampur amfibi, kendaraan pengangkut pasukan APC, dan jenis kendaraan lapis baja lainnya.
Kendaraan-kendaraan lapis Kalau kami baja sebut di Indonesia sini ini kereta kebal berasal nih, dari guys. berbagai macam pabrikan dari berbagai negara termasuk dari Indonesia sendiri. Kendaraan pengangkut pasukan M113 buatan Belgia dan Indonesia Amerika juga Serikat mencipta, menjadi ya. salah satu yang terbanyak dimiliki Indonesia dengan 155 unit. APC buatan Prancis AMX VTI sejumlah 75 unit kendaraan, Rampur Infantry Marder buatan Jerman 50 unit, APC Alvis Stormer pabrikan Inggris 40 unit, dan masih banyak lagi jenis lainnya. Dan tidak ketinggalan APC Pindad Anoa, karya anak bangsa dengan perkiraan jumlah sekitar 400 unit kendaraan. Wow, 400 unit dah karya anak bangsa daripada PT Untuk Pindad. kekuatan gabungan artileri, Itulah menurut kelebihannya, Global guys, Firepower, kalau baik Indonesia yang boleh berupa artileri menghasilkan, yang bergerak sendiri tank atau apa nih? swagrak, maupun Alutsista artileri sendiri. yang ditarik, Indonesia memiliki 519 unit artileri, termasuk juga Indonesia punya 36 peluncur roket. Semuanya bervariasi mulai dari buatan Prancis seperti Nexter Caesar 55 Ini Arhan. unit, M109 buatan Belgia sejumlah 36 unit, AMX MK61 dari Belanda sejumlah 54 unit dan lain-lain. Untuk artileri yang ditarik, Indonesia mempunyai artileri M101 buatan Banyak, guys. Amerika Serikat sebanyak 180 unit, ada juga KH-178 dan KH-179 pabrikan Korea Selatan sebanyak 90 unit. Multiple Rocket Launcher, Avibras dari Astros Korea 2 Selatan. buatan Brasil juga menambah daftar jenis artileri Indonesia. Dari sisi Angkatan Laut, kekuatan armada Angkatan Laut Indonesia patut diperhitungkan oleh musuh karena menempati 10 besar dunia besar dari 138 negara, di mana armada Angkatan Laut Indonesia mempunyai 282 unit kapal. Indonesia menumpuk jumlah kapal patroli sebanyak 156 unit kapal yang menjadi nomor 7 terkuat di dunia. Kapal patroli Indonesia sendiri kebanyakan buatan lokal, namun ada juga dari buatan luar negeri seperti kelas Seabrau pabrikan Australia, atau kelas FPB 57 buatan Jerman. Australia dan Jerman. 855, Untuk kapal perang jenis korvet, kapal korvet Indonesia adalah nomor 3 yang terkuat di dunia dengan 24 unit kapal di bawah Rusia dan Cina. 7 korvet Indonesia merupakan buatan negeri kincir angin Belanda yaitu kelas Diponegoro dan kelas Fathahillah. 3 unit korvet lainnya adalah kelas Bung Tomo buatan Inggris, dan sisanya merupakan jenis korvet bekas Angkatan Laut Jerman Timur yang dibeli pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Sementara untuk jenis kapal fregat, Angkatan Laut Indonesia mengoperasikan 7 unit kapal yaitu 5 unit kelas Ahmad Yani buatan Belanda, dan 2 unit kapal kelas Marta Dinata yakni KRI RE Marta Dinata 331 dan KRI Gusti Ngurah Rai 332, buatan bersama Indonesia dan Belanda, yang sejauh ini menjadi kapal perang tercanggih yang dimiliki Indonesia. Kekuatan Angkatan Laut Indonesia dipastikan akan semakin diperhitungkan lawan karena dipastikan Indonesia sudah memesan 2 unit fregat kelas berat pabrikan Denmark yakni kelas Iver Huitfeldt. Banyak juga ya. Kapal perang lain yang menjadi kekuatan Angkatan Laut Indonesia adalah 5 unit kapal selam. 2 unit kapal selam merupakan kelas Cakra buatan Jerman yaitu KRI Cakra 401 dan KRI Nanggala 402. Sedangkan 3 kapal selam lainnya yaitu kelas Nagapasa buatan Korea Selatan dan Indonesia yaitu KRI Nagapasa 403, KRI Arda Dedali 404 dan KRI Alugoro 405. KRI Alugoro adalah murni 100% dibuat di galangan kapal PT PAL Indonesia di Surabaya yang merupakan program alih teknologi dengan Korea Selatan. Indonesia juga punya 10 kapal penyepur ranjau yaitu 2 unit kapal kelas Pulau Rengat buatan Belanda dan 8 unit kapal kelas Pulau Rote, bekas Jerman Timur. Kekuatan armada udara Indonesia mungkin tidak segarang kekuatan angkatan lautnya, namun tetap saja patut diperhitungkan oleh musuh bila terjadi perang. Menurut Global Firepower, kekuatan armada Angkatan Udara Indonesia berada di peringkat 28 dunia dari 138 negara dengan 462 armada udara, masih di bawah Thailand yang berperingkat 19 besar dunia.
Jet tempur multirole Indonesia sebanyak 41 unit jet, 25 unit adalah jenis jet tempur F-16 Fighting Falcon yang mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1989. Di bulan Februari tahun 2020, Indonesia berhasil mengupgrade pesawat F-16 menjadi lebih canggih dan setara dengan pesawat paling baru yang mampu membawa persenjataan rudal jarak jauh, dilengkapi radar dan avionik terbaru. Jet tempur multiperan lain yang bisa dijadikan andalan oleh Angkatan Udara Indonesia adalah 5 unit Sukhoi Su-27 dan 11 unit Sukhoi Su-30. Untuk ukuran jumlah jet tempur multirole, Indonesia masih harus mengakui keunggulan jumlah jet tempur Singapura, karena Singapura sendiri mempunyai 100 unit jet tempur multiperan yang terdiri dari jet tempur F-16 dan F-15. Pesawat lain yang turut dijadikan andalan oleh Indonesia adalah 39 pesawat tempur serang ringan, yaitu sebanyak 24 unit pesawat tempur Hawk 200 buatan Inggris dan 15 unit Embraer EMB 314 Super Tucano pabrikan Brasil. Sedangkan jumlah pesawat pengangkut pasukan yang dihandalkan oleh Indonesia sejumlah 54 unit pesawat. Armada udara lain yang dimiliki oleh Indonesia adalah 177 helikopter dan 16 helikopter tempur atau helikopter penyerang, yang terdiri dari helikopter AS-550 Fennec pabrikan Prancis, Mi-35 Hin buatan Rusia, dan tentu saja Apache AH-64E Guardian buatan Amerika Serikat. Kekuatan armada udara Indonesia juga ditambah dengan 5 pesawat misi khusus. Itu saja. Guys, Anda pun sudah tengok sama-sama berkaitan dengan ini video. Kalau ditengok daripada persoalan yang diajukan tadi, sekuat apakah militer Indonesia jika terjadinya perang? Kalau kita tengok dari segi kekuatan alutsista yang dimiliki oleh Indonesia tu, guys, untuk jaga keamanan negara tu, saya rasa setakat ini memadai. Tidak tahulah di masa akan mendatang, tapi sebenarnya negara Indonesia bisa untuk mencipta alutsista negaranya sendiri, seperti mana PT Pindad kan. Jadi untuk penambahan alutsista itu tidak ada menjadi masalah sebenarnya, kalau saya pikir begitu. Disebabkan karya anak bangsa itu sendiri boleh menghasilkan alutsista yang lain. Jadi kemungkinan tidak akan berlaku sebenarnya perang, ya. Sekarang ini perang pun perang politik, jadi cara untuk mengatasinya melalui diplomatik juga. Tapi sekiranya berlaku pun kan, guys, saya tengok apabila macam contoh Indonesia perang, ya, jika terjadi perang Indonesia, maka banyak negara yang akan membantu, terutamanya daripada negara ASEAN, ya, negara ASEAN dan juga negara seperti Rusia. Dan saya kira Indonesia ni dia non-blok, guys, non-blok. Bila non-blok, tidak akan terjadilah perang begitu, sebab banyak negara yang mendapat manfaat yang perlu kepada negara Indonesia itu sendiri. Jadi guys, itu saja daripada saya. Apa pandangan kalian? Bolehlah bubu komen di bawah. Jadi mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa ataupun tersalah cakap, saya mohon maaf. Jadi kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, guys, kepada Anda yang belum lagi subscribe Tengku Rup Channel, bolehlah tekan subscribe, butang subscribe-nya itu sekali. Jadi sebelum akhir pada video ini, guys, seperti terakhir juga saya mau bagi tahu bahwa saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan kemerdekaan buat semua warga Indonesia, saudaraku di seberang sana. Semoga negara Indonesia sentiasa kekal aman, damai dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video akan datang.